Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Kami kelompok 5 mata kuliah Sinyal dan Sistem kelas B akan menjelaskan beberapa contoh soal dan cara penyelesaian terkait materi sinyal dan sistem yang telah kami pelajari. Sebelum memasuki outline pembahasan, perkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Syahwa Sobilhaki, NIM 04191057. Yang kedua, Rahma Sakita Dewi, NIM 04191067. Yang ketiga, Raihan Aji Wijaksana, NIM 04191068. Dan yang terakhir, Raina Fitra Harun, NIM 04191069. Berikut merupakan beberapa outline pembahasan materi kami. Yang pertama adalah shifting scaling cermin, kedua kelinearan suatu sistem dan ketidaklinearan, ketiga konvolusi sum, keempat konvolusi integral. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama. Oke baik, jadi kita akan masuk ke outline yang pertama. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahwa, NIM 041957 dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Baik, jadi untuk outline yang pertama, kita akan membahas mengenai shifting, scaling, dan cermin. Jadi, sudah terdapat sebuah soal dengan gambar yang dibentuk dari koordinat kartesius. Kemudian, kita akan memproses gambar tersebut sesuai dengan yang diminta pada soal. Yang pertama, kita akan melakukan shifting atau pergeseran. Kemudian, kita akan melakukan scaling atau penskalaan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pencerminan pada gambar tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan shifting atau pergeseran pada gambar tersebut sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N-3, di mana kita harus menggeser gambar tersebut sebanyak 3 kali ke arah kanan. Caranya, setiap titik koordinat X yang membentuk gambar tersebut, kita tambahkan sebanyak 3. Setelah itu, maka akan didapatkan hasil pergeseran sesuai dengan gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya, kita akan melakukan scaling atau penskalaan pada gambar tersebut sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu Y dalam kurung N sama dengan 3X dalam kurung N, di mana kita harus memperbesar skala gambar tersebut sebanyak 3 kali. Caranya, setiap titik koordinat Y yang membentuk gambar tersebut dikalikan 3. Maka akan didapatkan hasil gambar sesuai dengan yang ditampilkan pada layar, di mana hasil gambar tersebut ukurannya 3 kali lebih besar dibanding gambar aslinya. Dan yang terakhir, sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung min N, di mana kita harus mencerminkan gambar tersebut terhadap sumbu Y. Caranya adalah dengan mengkalikan titik koordinat X dan koordinat Y dengan min 1, maka didapatkan hasil gambar sesuai dengan yang tertera pada layar, di mana gambar tersebut merupakan hasil pencerminan dari gambar aslinya. Perkenalkan, nama saya Rahma Sakita Dewi, NIM 04191067. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal kelinearan dan ketidaklinearan. Pada uji linier terdapat 2 cara, yaitu homogeneity dan additivity. Pada homogeneity, misal suatu input xt pada sistem HT, maka outputnya yaitu Y1. Pada additivity, misal input X1, maka outputnya yaitu Y1. Selanjutnya, jika input X2, maka outputnya Y2. Selanjutnya, misal input X1 ditambah X2, maka outputnya yaitu Y1 ditambah Y2. Homogeneity dan additivity dapat disederhanakan menjadi satu sifat. Maka inputnya yaitu K1X1 ditambah K2X2, maka outputnya yaitu K1Y1 ditambah K2Y2. Contoh soalnya, yang pertama, dy per dt ditambah 5yt sama dengan xt. Yang kedua, yt dy per dt ditambah 2yt sama dengan xt. Untuk solusi soal yang pertama, dengan soal dy per dt ditambah 5YT sama dengan XT.
Untuk input X1, maka output Y1-nya dy1 per dt ditambah 5y1t sama dengan x1t. Untuk x2, dy2 per dt ditambah 5y2t sama dengan x2t. Selanjutnya kita masukkan input dari penyederhanaan kedua sifat tadi, yaitu K1X1 ditambah K2X2. Yang pertama, K1X1 menghasilkan dk1y1 per dt ditambah 5k1y1t sama dengan x1t. Selanjutnya k2y2 menghasilkan dk2y2 per dt ditambah 5k2y2t sama dengan x2t. Selanjutnya dua input tadi, yaitu k1x1 ditambah k2x2 kita jumlahkan hingga menjadi dk1y1 per dt ditambah 5k1y1 ditambah dk2y2 per dt ditambah 5k2y2. Karena ada dua diferensial yang sama, dapat kita gabungkan sehingga jadi dy per dt ditambah K1Y1 ditambah K2Y2, karena ada 5 yang sama dapat kita gabungkan menjadi 5K1 ditambah K2Y2. Dapat dilihat hasil di atas merupakan hasil dari K1X1 ditambah K2Y2 dan hasilnya linier. Selanjutnya untuk soal kedua, yaitu YT dy per dt ditambah 2YT sama dengan X2T. Ingat penyederhanaan kedua cara tadi, yaitu K1X1 ditambah K2Y2, maka output yang dihasilkan yaitu K1Y1 ditambah K2Y2. Jadi untuk input K1Y1 maka menjadi K1Y1 dk1y1 per dt ditambah 2y1t sama dengan x1t. Untuk input kedua yaitu K2Y2 sehingga menjadi K2Y2 dk2y2 per dt ditambah 2y2t sama dengan x2t. Kemudian K1Y1 dan K2Y2 kita jumlahkan sehingga menjadi K1Y1 per dk1y1 per dt ditambah 2k1y1 ditambah K2Y2 ditambah 2k2y2 per dt ditambah 2k2y2 sama dengan K1Y1 ditambah K2Y2. Karena ada dua yang sama, maka dapat kita gabungkan sehingga menjadi K2Y2 K1Y1 dk1y1 ditambah 2k2y2 tambah dk2y2 dt, duanya kita gabungkan menjadi dk1y1 ditambah k2y2 sama dengan k1y1 ditambah k2y2. Dapat dilihat hasil penjumlahan tadi berbeda dengan syarat di atas, sehingga K1Y1 ditambah K2Y2 tidak sama dengan K1X1 ditambah K2X2, dan hasil tersebut tidak linear karena hasil pada ruang kiri dan ruang kanan berbeda. Perkenalkan, nama saya Renaju Wijaksana dengan NIM 041998. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvolusi sum. Diketahui bahwa xn sama dengan 2, 5, 7, 10 dengan titik awal berada di angka 5 yang diberi anak panah. Kemudian ada nilai hn sama dengan 1, 2, 4, 5 dengan titik awal berada di angka 4. Kemudian yang ditanya adalah berapa nilai dari
YN atau konvolusi dari XN dan HN. Jadi untuk mencari nilai YN, maka yang perlu dilakukan adalah merubah XN dan HN menjadi XM dan HM. Sehingga dapat dituliskan menjadi XN sama dengan XM sama dengan 2, 5, 7, 10 dengan titik awal tetap berada di angka 5, dan HN sama dengan HM sama dengan 1, 2, 4, 5 dengan titik awal tetap berada di angka 4. Kemudian nilai dari HM harus diinverskan menjadi H-M sama dengan 5, 4, 2, 1. Kemudian untuk mencari nilai dari YN maka menggunakan rumus yaitu YN sama dengan sigma XM dikalikan H-M ditambah dengan N. Selanjutnya ketika N sama dengan 0 maka dapat dituliskan menjadi Y0 sama dengan sigma XM dikalikan H-M ditambahkan 0, namun 0 tidak perlu dituliskan sehingga kemudian kita masukkan nilai dari XM dan H-M nya sama dengan 2, 5, 7, 10 dan 5, 4, 2, 1. Dikarenakan N sama dengan 0 maka pada nilai H-M tidak terdapat pergeseran sama sekali. Kemudian nilai dari XM dan H-M dikalikan sehingga 2 dikalikan 5 sama dengan 10, 5 dikalikan 4 sama dengan 20, 7 dikalikan 2 sama dengan 14, dan 10 dikalikan 1 sama dengan 10. Kemudian hasil dari perkalian ini dijumlahkan, yaitu 10 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 10 sama dengan 54. Selanjutnya yaitu N sama dengan 1 yang artinya terdapat pergeseran di nilai H-M ke kiri sebanyak 1 sehingga dituliskan Y1 sama dengan sigma XM dikalikan H-M ditambahkan 1. Kemudian kita masukkan nilai dari XM dan H-M plus 1 yaitu 2, 5, 7, 10 dan 0, 5, 4, 2, 1 dengan titik awal pada H-M bergeser ke angka 5. Kemudian dikalikan didapatkan hasil 25, 28, dan 20. Kemudian dijumlahkan 25 ditambah 28 dan ditambah 20 maka didapatkan hasil 73. Selanjutnya ketika N sama dengan negatif 1 yang artinya pada nilai H-M terdapat pergeseran ke kanan sebanyak 1. Kemudian dituliskan Y negatif 1 sama dengan sigma XM dikalikan H-M dikurang dengan 1. Kemudian dimasukkan nilainya yaitu 2, 5, 7, 10 dan 5, 4, 2, 1 dengan titik awal bergeser ke angka 2. Kemudian dikalikan didapatkan hasil 8, 10, dan 7. Kemudian dijumlahkan 8 ditambah 10 ditambah 7 maka diperoleh hasil yaitu 25. Selanjutnya ketika N sama dengan negatif 2 yang artinya pada nilai H-M terdapat pergeseran 2 ke kanan. Kemudian dituliskan Y-2 sama dengan sigma XM dikalikan H-M dikurang 2. Kemudian kita masukkan nilainya 2, 5, 7, 10 dan 5, 4, 2, 1, 0, dengan titik awalnya bergeser ke angka 1. Kemudian kita kalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 4 dan 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Kemudian dijumlahkan hasil dari perkalian tersebut yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raina. Baik, selanjutnya saya Raina NIM 04191069 akan menjelaskan mengenai materi konvolusi integral. Jadi di sini ada sistem UT min UT min 2 lalu diberikan input UT min UT min 3. Maka berapa outputnya? Nah, yang kita udah tahu integral dari konvolusi rumusnya minus tah hingga sampai tah hingga. Lalu HT-nya kita ubah parameternya jadi tau. Lalu X-nya kita ubah jadi T min tau. Perubahan dari T ke tau ini untuk mempermudah proses variabelnya.
Lalu kita masukkan soalnya. Integral minus ta hingga sampai ta hingga ut berarti jadi utau minus utau min 2 dikali dengan ut min tau dikurang ut min tau min 3 d tau. Lalu kita kalikan agar bentuknya menjadi penjumlahan atau pengurangan. Nah, yang pertama utau dikali ut min tau dikurang utau dikali ut min tau min 3 lalu dikurang utau min 2 ut min tau lalu plus utau min 2 dikali ut min tau min 3 ditutup d tau. Nah, di sini kita ada 4 term yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, integral minus ta hingga sampai ta hingga utau ut min tau d tau bernilai 1 dengan syarat taunya antara 0 sampai t dan t-nya lebih dari 0. Maka bentuk integralnya menjadi integral dari 0 sampai t 1 d tau dikali ut. Lalu yang kedua, hasilnya akan 1 jika taunya antara 0 sampai t min 3 dengan t-nya lebih dari 3. Maka integralnya dari 0 sampai t min 3 1 d tau dikali ut min 3. Nah, yang ketiga bernilai 1 dengan syarat taunya antara 2 sama dengan t, maka t-nya lebih dari 2. Integralnya dari 2 sampai t 1 d tau ut min 2. Lalu yang keempat, nilainya akan 1 jika tau antara 2 sama t min 3 dengan t harus lebih dari 5. Lalu integralnya menjadi dari 2 sampai t min 3 1 d tau dikali sama ut min 5. Lalu kita dapat yt-nya adalah yt sama dengan integral dari 0 sampai t 1 d tau ut lalu dikurang term kedua integral 0 sampai t min 3 1 d tau dikali ut min 3. Term ketiga minus integral dari 2 sampai t 1 d tau dikali ut min 2. Terakhir ditambah dengan term 4 integral dari 2 sampai t min 3 d tau ut min 5. Lalu diintegralkan masing-masing dan didapat tut dikurang t min 3 ut min 3 lalu dikurang lagi t min 2 ut min 2 dan ditambah t min 5 ut min 5. Inilah jawaban akhir berapa output dari sistem tersebut. Demikian penjelasan dari kami kelompok 5 mengenai beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya terkait mata kuliah sinyal dan sistem. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.